Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Zino Notworld dari Teknik Geofisika Angkatan 2024 dengan NRP 50172410058 dari kelas PDGB. Di sini saya akan kembali untuk menjelaskan berbagai respon hasil metode-metode geofisika. Dengan fokus utamanya di sini kita akan membahas dari metode gravity dan juga metode self potential atau SP. Dimana untuk metode gravity ini kita akan mensimulasikan model patahan yang akan menghasilkan variasi medan gravitasi di bagian permukaan akibat adanya perbedaan densitas di bagian subsurface atau bagian bawah tanah. Lalu respon ini akan dihitung menggunakan persamaan dalam bentuk umum dan juga akan divisualisasikan dalam bentuk grafik serta model silinder vertikal. Sementara pada metode self potential kita akan mengkaji incline sheet model atau bisa disebut sebagai lembaran miring yang akan menggambarkan jalur dari aliran fluida di bagian subsurface atau di bawah permukaan, sehingga respon potensial listriknya itu dapat dihitung menggunakan fungsi logaritmik dan juga akan ditampilkan bersama dengan visualisasi penampang dari dike yang miring. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam MATLAB lagi, dan di sini kita akan mulai codingannya untuk fokus pada metode pertama, yaitu metode gravity. Seperti biasa, yang harus kita lakukan adalah kita akan CLC, clear CLC dan juga close untuk menutup workspace MATLAB, command window dan juga figur-figur yang telah dibuka sebelumnya. Kemudian kita akan mendefinisikan konstanta. Kita buat seperti ini. Nah, di sini dapat dilihat bahwa nilai A itu mewakili besar dari pengaruh objek bawah permukaan, sedangkan MU dan Q ini merupakan parameter matematis yang menyesuaikan bentuk respon sesuai dengan model pada jenis yang digunakan. Kemudian kita akan mendefinisikan geometri dari model patahan yang ada. Kita akan buat seperti ini. Nah, seperti ini. Dapat dilihat di sini, kita akan mensimulasikan data observasi sepanjang garis horizontal minus 100 hingga 100 km dengan pusatnya berada di 5 km dan kedalaman 15 km, dan juga untuk model di bagian bawah subsurface itu direpresentasikan sebagai silinder dengan jari-jari 5 km dan juga tingginya 15 km. Nah, selanjutnya kita akan memberikan persamaan sehingga codingan ini bisa menghitung dari nilai anomali gravitasi yang ada. Kita buat seperti ini. Nah, berdasarkan persamaan tersebut, kita akan menggunakan pengulangan for untuk menghitung nilai anomali gravitasi di setiap titik observasi X, sehingga rumus ini merupakan bentuk umum dari model gravitasi yang bergantung pada kedalaman, jarak horizontal dan juga parameter dari Q. Selanjutnya kita akan mengplot hasil dari perhitungan data dari perhitungan anomali tersebut. Kita akan buat seperti ini. Nah, dapat dilihat bahwa di subplot pertama itu kita akan memvisualisasi hasil perhitungan sebagai grafik anomali gravitasi. Nah, dimana kita akan menggunakan titik-titik biru yang akan menunjukkan variasi medan dan juga kita akan memberikan label dan juga grafik yang memberikan format sehingga lebih jelas dan informatif. Kemudian kita akan mengplot untuk model silinder vertikal di subsurface. Kita akan buat seperti ini. Nah, dapat lihat di sini di subplot yang kedua kita akan menggambarkan model subsurface
sebagai persegi panjang berwarna biru yang akan mewakili silinder vertikal, di mana posisi dan dimensi silinder ini akan mengikuti parameter yang sudah kita plot sebelumnya. Nah, maka dari itu coba kita run terlebih dahulu. Oke, sebentar saya akan ganti screen terlebih dahulu. Nah, sudah terlihat berdasarkan visualisasi tersebut itu dibagi menjadi dua ya, dimana pada bagian atas ini akan menampilkan hasil respon dari anomali gravitasi akibat adanya patahan yang berbentuk silinder vertikal di bagian bawah permukaan. Grafik ini itu akan menunjukkan hubungan antara posisi horizontal pengamatan dan juga besar anomali gravitasi yang terukur. Dapat dilihat bahwa anomali gravitasi memiliki bentuk simetris dengan nilai maksimum yang berada tepat di atas lokasi pusat silinder, yaitu pada posisi 5 km. Sementara pada bagian bawah itu menunjukkan model bawah permukaan yang digunakan untuk dalam simulasi, yaitu sebuah silinder vertikal yang divisualisasi sebagai persegi panjang berwarna biru dengan model ditempatkan pada kedalaman 15 km dengan radius 5 km dan tinggi 15 km. Berdasarkan visualisasi ini, hal tersebut dapat membantu kita untuk memahami pola anomali yang terdapat di bagian subsurface. Dengan demikian, kombinasi grafik dan juga model geometri ini sangat penting untuk interpretasi struktur subsurface dalam studi geofisika, khususnya untuk metode gravity. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas untuk codingan self potential. Oke, selanjutnya kita akan langsung aja untuk membuat codingan untuk yang self potential. Pertama kita akan buat seperti ini. Dapat lihat di sini konstanta maaf. Di sini kita dapat lihat konstanta K itu akan mewakili skala atau besaran dari potensial listrik yang akan dihasilkan oleh dike, sehingga nilai ini itu bisa disesuaikan tergantung dari sifat dari sebuah media atau fluida yang terdapat di subsurface. Nah, kemudian kita akan menentukan parameter-parameter dari model. Nah, dapat lihat di sini kita akan memiliki 5 parameter, di mana parameter-parameter ini akan mendefinisikan geometri dari sumber daya di bagian bawah tanah atau di subsurface berupa dike yang miring dengan rentang pengamatan itu di min 100 sampai 100 km, dengan juga dike diposisikan pada kedalaman 10 meter, panjang total 50 dan juga kemiringan di 60 derajat dengan ketebalan sebesar 2 km. Kemudian kita akan memberikan persamaan untuk menghitung dari hasil potensial SP atau self potential. Kita memberikan persamaan umumnya seperti ini. Nah, pada bagian tersebut kita dapat menghitung nilai potensial listrik alami di bagian subsurface akibat adanya pengaruh sumber bawah tanah, di mana persamaan itu digunakan untuk fungsi logaritma yang umum digunakan untuk simulasi self potential pada dike yang miring, di mana nilai VI itu akan dihitung untuk setiap titik observasi pada XI. Kemudian kita akan memplot hasil dari perhitungan yang sudah kita tuliskan seperti ini. Nah, kita buat seperti ini. Nah, dari plot tersebut, dari codingan tersebut kita akan menampilkan kurva respon hasil self potential dalam bentuk sumbu X yang menunjukkan posisi pengamatan dan juga sumbu Y akan menunjukkan nilai potensial. Kemudian kita akan mengplot dari model dike yang miring di bawah permukaan atau di subsurface. Nah,
Kemudian kita akan juga buat seperti ini. Nah, dapat dari sini kita akan menghitung beberapa koordinat. Di sini kita akan menggunakan 4 koordinat yang akan dibentuk dalam sebuah poligon, di mana perhitungan itu berdasarkan geometri trigonometri dengan panjang, ketebalan, dan juga sudut kemiringan dari sebuah dike. Kemudian kita akan juga buat seperti ini. Nah, di sini kita akan menggambarkan poligon kita akan menggambarkan dari sebuah poligon tersebut berwarna biru muda dan merepresentasikan dike miring yang terdapat di surface. Juga kita akan di sini kita akan juga menambahkan beberapa teks ya, sehingga untuk mempresentasikannya lebih baik atau lebih bagus. Kemudian kita akan buat seperti ini. Oke, kita akan coba run. Oke, sudah bisa muncul. Oke, sebentar saya akan mengubah terlebih dahulu. Oke, dapat dilihat sudah ada ya. Visualisasi ini pada bagian atas ini menunjukkan hasil dari respon metode self potential terhadap model dike miring di bagian subsurface. Dapat dilihat bahwa ditampilkan kurva potensial listrik alami yang terukur di bawah permukaan akibat adanya lembaran miring atau incline dike yang ada di subsurface. Dapat dilihat bahwa observasi ini dihitung sepanjang garis horizontal ya, sepanjang minus 100 hingga 100 km, dan juga responnya itu mengalami penurunan tajam di sekitar titik pusat yang mencerminkan adanya kontras sumber potensial di bagian bawah permukaan. Sementara pada bagian bawah grafik itu menampilkan model tanah berupa dike miring dengan sudut kemiringan di 60 derajat yang menandakan bahwa gambaran geometris tentang bagaimana sumber aliran fluida ini atau zona redox di bagian subsurface ini mempengaruhi distribusi potensial listrik di permukaan. Nah, berdasarkan visualisasi dan grafik tersebut, kita dapat lebih mudah untuk memahami hubungan antara bentuk sumber bawah tanah dan juga anomali yang terukur di lapangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sampai saat ini. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan informasi dan salah kata. Sekian dan terima kasih.